Ini adalah sekalung yang terkutuk. Pria memakai kalung itu untuk seorang gadis. Gadis itu berubah menjadi patung kayu. Ternyata pria ini adalah seorang pangeran. Hanya karena mencintai seorang gadis yang tinggal di desa. Tetapi diprotes oleh ibunya. Karena mau pangeran menyerah. Ratu memerintahkan penyihir membacakan mantra di atas kalung itu. Siapapun yang memakai kalung itu akan berubah menjadi patung kayu. Hanya 1000 tahun kemudian kalau bertemu dengan pencinta sejati baru bisa melarikan mantra itu. Pangeran tidak mempercayai jadi mau melepas kalung itu. Tetapi dia tersengat listrik menyebabkan anggota tubuhnya gemetar. Pangeran tidak tahan dengan kejutan itu. Juga mengutuk 1000 tahun di negaranya. Selama-lamanya harus tinggal dalam hujan dan angin. 1000 tahun kemudian, patung kayu Namsao, patung kayu gadis itu disimpan oleh museum. Dan dipajang. Meskipun adalah sepatung kayu, gadis itu cantik seperti bunga. Bahkan penyihir 1000 tahun yang lalu yang membacakan mantra pada kalung itu juga tak bisa melupakannya. Di kehidupan ini identitasnya adalah bangsawan. Patung kayu ini dibawa ke pameran. Di jalan mengalami kecelakaan. Patung kayu gadis itu jatuh ke air. Baru-baru ini terlihat oleh Jason yang lewat. Dia memikir patung itu adalah seorang gadis yang cantik sekali. Tak pikir banyak dia melompat ke sungai untuk menyelamatkan orang. Bayangkan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Tak pikir diselamatkan adalah manekin kayu. Jason tidak tahu seharusnya menangis atau tertawa. Jason dan Tony berencana untuk membawa manekin kayu ini kembali ke mall. Di atas jalan, pria itu mengeringkan air di manekin. Ketika dia mengambil kalung gadis itu hidup kembali. Tapi ketika meletakkan kembali kalung itu dia juga kembali bentuk aslinya. Jason diri sendiri yang meletakkan manekin itu. Dia berpikir kalau patung itu sebenar-benarnya adalah seorang nyata akan baik sekali. Dia melihat sekeliling untuk tahu apakah ada orang-orang di sana. Dia cium bibir yang merah patung gadis itu. Kemudian menyentuh bibirnya seperti belum puas. Dia melepas kalung itu. Saat Jason melepas kalung itu, manekin hidup kembali. Jason berbalik tanpa memperhatikan. Sampai gadis itu bersin. Sekarang Jason baru tahu. Membuat Jason takut sampai terjatuh ke belakang. Gadis yang cantik sekali itu hidup kembali berpikir Jason adalah pangeran. Jason sangat tercengang. Gadis itu berkata dengan pasti, kamu adalah satu-satunya orang yang kucintai dalam hidup ini. Pada saat ini, 3 pengawal datang ke mereka. Gadis itu berdiri dan berpura-pura menjadi manekin. Setelah melihat manekin tidak terluka, mereka segera pergi. Pada saat ini, perut gadis itu bergemuruh. Ternyata hidup 1000 tahun terlalu lapar karena tidak makan apa-apa. Gadis yang cantik sekali itu belum pernah melihat kota, semuanya penasaran. Terus-menerus menanyakan semuanya, sangat bersemangat. Makan juga berbeda dengan orang biasa. Makan pembungkus kue. Keduanya bahkan pergi ke bar untuk menari bersama. Tubuhnya benar-benar tidak perlu dibahas. Pasti yang terbaik dalam yang terbaik. Pada malam hari, Jason mengantar dia pulang. Besok gadis itu mandi dalam bak yang penuh gelembung. Kali pertama Jason memasak sarapan. Terlihat tidak terlalu senang. Karena mau menjadi lebih cantik. Gadis itu memakai kalung. Ketika Jason selesai memasak sarapan, dia melihat gadis itu telah berubah kembali menjadi patung kayu. Ketika Jason menekan gadis itu tak tahu seharusnya berbuat apa-apa. Saat ibu Jason masuk, dia panik. Jason ingin menjelaskan tetapi tidak tahu caranya. Ibunya tak berdaya dan meninggalkan. Jason pergi toko untuk minum teh susu juga membawa gadis itu. Orang di jalan berpikir bahwa dia gila. Bahkan pelayan yang berbicara dengannya penuh ironi. Terlihat tampan kenapa membawa manekin untuk minum teh susu. Hari itu, bangsawan pergi ke toko untuk melihat manekin gadis itu. Tetapi ketika Tony membuka jendela tidak ada patung kayu. Bangsawan itu marah dan mau mencari di setiap sudut dalam toko. Pada saat ini, Jason mendorong gadis itu ke dalam. Bangsawan tidak permisi siapapun menyentuh gadis itu lagi. Dan mengusir semua orang. Bangsawan itu cium tangan patung kayu. Dia juga ingin menyentuh gadis itu sedikit lagi tetapi dia tak melakukan begitu.
Kemudian bangsawan itu meninggalkan bersama 3 pengawal. Ketika Tony mendengar Jason mengatakan dia jatuh cinta dengan patung kayu itu, dia tak bisa percaya. Dia mengetuk patung kayu itu tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Jason juga tak tahu seharusnya bagaimana mengatakannya. Tapi tepat setelah Jason pergi, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tony melepas kalung di atas manekin. Manekin segera hidup kembali. Tony mencoba memakai kalung itu di lehernya. Dia melihat manekin di cermin, melakukan gerakan yang sama seperti dia. Benar-benarnya tak tahu manekin sudah hidup kembali. Sampai dia memakai kalung itu, Tony berubah menjadi patung kayu. Gadis yang cantik sekali itu mengambil pakaian Jason dan kemudian pergi. 3 pengawal kembali, melihat Tony sedang memakai kalung, segera melepasnya, menyebabkan Tony jatuh dan hidup kembali. Pada saat ini, seorang pengawal mengatakan bahwa tidak lihat atung kayu yang indah itu. Keduanya hanya memperhatikan dan menatap Tony. Tony juga tercengang. Para pengawal memutuskan masih lebih baik kalau melaporkan bangsawan. Sekarang bangsawan itu sedang menelepon dengan ratu. Ada orang mencuri harta kerajaan. Katakan padanya untuk menangkap pencuri untuk menghukumnya. Bangsawan itu sangat marah. Segera tutup teleponnya. 3 pengawal tidak berani untuk berbicara. Hanya berani menggunakan cangkir untuk mengoper kertas ke bangsawan. Ketika melihat konten di kertas, segera memerintahkan 3 pengawal untuk cepat mencari. Kemudian masukkan kertas itu langsung ke mulut. Jason kembali tapi tidak melihat gadis itu. Pada saat itu Tony juga mempercayai kata-kata Jason. Jadi keduanya memutuskan mencari gadis itu bersama. Pada saat ini, gadis itu pergi ke toko peralatan rumah tangga. Menggunakan kartu keanggotaan Jason dapat membantu membayar. Pemilik bertanya kapan perlu mengirim. Gadis itu berbicara secepat mungkin. Karena dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa hidup. Kata-katanya ini membuat pemilik curiga. Pada saat ini, pengawal melihat dia keluar dari toko peralatan rumah. Dia juga tidak bisa mempercayai matanya. Hubungi sekerjanya untuk mengonfirmasi. Ketiganya sangat terkejut dan bingung. Gadis itu melihat bahwa mereka bertiga mengenalinya segera berlari. Dan bersembunyi di balik batu. Melihat mereka melarik dan kemudian keluar. Dia pergi ke salon rambut untuk meminta penata rambut memberinya gaya rambut lain. Ketika dia keluar, semua orang menatapnya dengan kaget. Ini terlalu bagus. Pada saat ini, bangsawan juga menyadari bahwa Jason adalah Pangeran William. Ketiga pengawal memberitahunya bahwa patung kayu itu telah hidup kembali. Dan berikan dia kalung itu. Ternyata penyihir ingin menghidupkan kembali gadis itu selama bertahun-tahun. Untuk ada gadis itu, bangsawan memerintah 3 pengawalnya untuk membunuh Jason. Dia juga memegang panahnya sendiri dan membidik Jason di bawah lantai. Tembakan pertama mengenai antara kedua kaki Tony. Panah lain mengenai tanda di sebelahnya. Jason merangkak maju sedikit demi sedikit. Bangsawan yang sedang berdiri di atas melemparkan vas itu ke bawah. Tapi jelas itu tidak berhasil. Pada saat ini, 3 pengawal turun dari lantai atas. Dan mengejar Jason. Gadis yang cantik sekali itu masih membeli pakaian. Melihat Jason sedang berlari, dia ingin memanggil Jason kembali. Pada saat ini, 3 pengawal juga berlari lewat. Gadis itu juga mengejarnya. Ketika dia melihat mobil di sebelahnya, dia melompat dan pergi. Menabrak 3 pengawal menyebabkan mereka berpisah. Jason juga masuk ke dalam mobil. Gadis itu mengendarai mobil dan menabrak dari satu tempat ke tempat lain. Langsung menuruni tangga. Hancurkan jendela dan terbang keluar. Jason juga jatuh dari mobil. Sampai Jason pulang ke rumah. Sudah melihat mobil gadis itu di depan rumah. Pulang ke rumah sudah melihat gadis itu makan makanan ringan dan menonton TV. Gadis itu juga mencium Jason dengan ciuman penuh gairah. Sangat cepat, bangsawan membawa polisi ke depan pintu. Pria itu mengeluarkan kalung dari sakunya. Tersenyum dengan jahat. Pergi ke gadis yang sedang takut. Beberapa saat kemudian, pria yang memegang manekin turun. Ibu Jason melihat dan pingsan di tempat. Polisi mengambil manekin dari bangsawan dan membawanya pergi. Dan mengunci manekin. Tidak hanya itu, ada 2 polisi yang menjaga di luar. Jason juga dipenjara di penjara bawah tanah.
Tony berpura-pura menjadi polisi dan menyelamatkan Tony. Jason berpura-pura menjadi karyawan stasiun televisi dan menyatu dalam pameran. Dalam pameran tersebut, Tony bercerita tentang manekin kayu. Saat perahu penyangga muncul, manekin kayu pelan-pelan muncul. Dan pada saat ini, Jason menjelma menjadi seorang pangeran muncul. Bangsawan melihat itu jadi tidak bisa duduk dengan diam. Berdiri dan katakan dia ingin menghentikan pameran. Manajer mau mengatakan sesuatu, tapi ditinju di hidung oleh bangsawan itu. Dia berdiri lagi dan dipukul lagi menyebabkan jatuh ke tanah. Bangsawan tidak peduli dengan keributan penonton. Hanya ingin mengakhiri pertunjukan. Dia ingin membawa manekin kayu yang indah ini untuk pergi. Jason di atas panggung juga berakting begitu imersif. Memegang pedang untuk bertarung dengan bangsawan itu. Bangsawan juga memegang pedang untuk bertarung. Tapi Jason bukan saingan bangsawan. Bagaimanapun bangsawan adalah seorang yokai tua yang telah hidup selama 1000 tahun. Kemudian, Jason dipukul di wajahnya oleh bangsawan itu. Untungnya, dengan bantuan Tony, bangsawan itu jatuh. Jadi Jason tidak malu. Jason datang di depan Adis itu. Melepaskan kalung yang terkutuk itu. Gadis itu segera hidup kembali. Pada saat ini, suara tembakan terdengar, dan bangsawan menarik pelatuknya. Manajer ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tertembak oleh bangsawan dan kakinya terluka. Kemudian bangsawan itu menggunakan pistol untuk intimidasi Jason. Untuk gadis itu mengikutinya dengan patuh. Bangsawan itu membawa gadis meninggalkan. Jason segera mengejar. Bangsawan itu membawa gadis ke atap gedung. Naik balon udara dan ingin pergi. Pada saat ini Tony menendang pintu hingga terbuka. Keduanya keluar. Bangsawan menembakkan senjatanya ke dinding di belakang mereka. Dia marah karena pengawalnya tak bisa melepas tali. Dia menembakkan pistolnya ke tali, tapi tali itu tidak putus. Pistolnya juga kehabisan amunisi. Dia menyalakan api. Tali itu putus. Melihat balon udara itu yang akan menebang, Jason tak pikir banyak. Langsung ke atas dan tangkap talinya. Gadis itu juga diikat dengan tali. Bangsawan itu ingin menyentuh keindahan. Jason pelan-pelan mendaki. Sekarang bangsawan itu mau cium gadis. Jason sudah mendaki ke tempat itu. Kemudian pukul bangsawan itu tetapi tidak berani mendorongnya ke bawah. Untungnya, Jason menangkapnya tepat waktu. Dan menyelamatkan dia. Bangsawan itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mendorong Jason ke bawah. Gadis melihat itu, tidak ragu-ragu. Memakaikan kalung di leher bangsawan. Bangsawan segera berubah menjadi patung kayu. Gadis itu menyeret Jason kembali. Kurang hati-hati mendorong patung kayu itu ke bawah. Patung kayu itu jatuh ke tanah dan pecah menjadi 2 bagian. Kepalanya hancur. 3 pengawal ingin menyembuhkan kembali bangsawan itu. Mencari seorang dewi untuk menghidupkan kembali bangsawan. Tapi sekarang truk sampah lewat. Menyapu bangsawan tersebut pada tempat sampah. Gadis itu dan Jason sudah terpisah 1000 tahun. Akhirnya kembali bersama. Film berakhir di sini.